Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyapa saudara-saudara dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dengan wasilah guru besar kita Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya juga dapat diberikan kesempatan oleh beliau untuk melanjutkan kajian dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin karya Imam Zabidi. Perlu ditegaskan, kita ini membacakan sesuai dengan ilmiah data yang disampaikan oleh ulama, bukan didasari kebencian. Cuma kadang-kadang orang memframingkan beda. Walau qalilan ya, walaupun yang sedikit, tetap saya bacakan untuk melanjutkan yang tadi malam itu. Saya bacakan satu makalah dulu. Kenapa pada akhir zaman ini memang kita kadang-kadang tertipu, saking sulitnya untuk mencari tauladan siapa yang harus kita ikuti. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Kholis, Gus Ilyas, Pak Imron mengenai tentang ulama-ulama yang sesungguhnya itu bagaimana gitu kan. Kalau kita lihat di dalam athar Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan begini, sayati zamanun ala ummati la ya'rifunal ulama illa bi thawbin hasanin. Ini sudah di warning. Sayyidina Ali itu mengatakan nanti di akhir zaman itu akan ada masa di mana umat itu tidak mengetahui ulama yang sebenarnya, melainkan hanya melihat casing, melihat pakaiannya yang berjubah, imamah yang 1 meter 2 meter. Ulama ini tergiur bahwa itu dikatakan dengan umat tersebut adalah ulama warathatul anbiya. Padahal kata Sayyidina Ali, bithau bin hasanin, ketika ada ulama itu hanya mengandalkan pakaian stylenya seperti orang-orang ulama, belum tentu dia adalah ulama akhirat. Wala ya'rifuna al-Qur'ana illa bisautin hasanin. Nah, ini tadi yang dibahas oleh Ustaz Gentung. Dan akan ada zaman di mana umat itu tidak mengetahui ulama-ulama kecuali hanya melihat orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, kitab tafsir, hadis. Itu yang menjadi kategori umat sehingga bisa mentakik sebagai ulama. Padahal kata Sayyidina Ali, belum tentu juga orang yang suaranya bagus, bacaannya bagus, Al-Qur'annya bagus, ahli di dalam fununil ilmi, belum tentu dia ulama akhirat. Ini di dalam asarnya kan begitu. Terus kemudian wala ya'budullah illa bi syahri Ramadan. Fa idza kana dzalika sallallahu alaihim sultanan la ilmalah wala hilmalahu wala rahimalahu, kata Sayyidina Ali. Bahkan akan datang di masa umat itu dia tidak mampu beribadah kepada Allah kecuali hanya mengandalkan di bulan Ramadan saja. Nah, kalau umat itu berpandangannya demikian seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, mengukur keulamaan itu hanya melihat casing dengan pakaian-pakaian wibawa ulamanya saja, mengukur ulama itu hanya dengan bacaan-bacaan Quran, hadis, tafsir dan lain sebagainya, retorika bahasanya yang bagus, maka kalau umat sudah beranggapan seperti itu, sallallahu alaihim sultanan la ilmalah wala hilmalah wala rahimalah, maka pantas kalau suatu negara, suatu agama ini bobrok, karena nanti yang menjadi sultan-sultannya, menjadi pemimpinnya, yang dijadikan tauladannya oleh umat itu adalah orang yang tidak punya welas asih, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak punya sifat Rahman dan Rahim, orang yang tidak punya futwah, rasa peduli terhadap siapapun. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang disampaikan di dalam athar Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, dari makalah ini sebenarnya ini makanya kata Gus Ilyas pentingnya husnudzon. Berapa banyak orang-orang ulama akhirat itu mereka tidak pernah menampakkan kealimannya, hidup sederhana. Maka betul kata Ibnu Athaillah, laisa sayyuka man samita anhu
Innama syaikhuka man akhadta minhu. Betul. Seorang mursyid, seorang ulama akhirat itu tidak diukur dari retorika bahasa yang kita dengar kemudian menjadi suatu keindahan. Berapa banyak para khutbah yang cara menyampaikan tablignya sangat luar biasa. Tapi kata Ibnu Athaillah itu belum tentu mursyid atau ulama akhirat. Makanya betul tadi yang disampaikan oleh para dewan ustadz, kadang-kadang orang itu tidak mengetahui yang sebenarnya sudah berani menyimpulkan apa yang dia lihat dan dia dengar. Nah ini kan harus hati-hati. Nah mungkin itu saja Pak Imron. Ini yang saya ambil dari asarnya Sayyidina Ali. Nah untuk kelanjutannya insya Allah nanti malam jangan terlewatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.